Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, sebelum ke cerita mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu ya. Bawang gorengnya nggak ada di sini, nggak dibawa. Kawan-kawan, terima kasih banyak yang sudah memesan bawang gorengnya biji. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ini langsung nanti cek aja di bawah ini ya. Ada di Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain, termasuk di nyaywiji.com. Baik, kita langsung aja menuju ke cerita. Waktu itu, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Jeffrey. Mas Jeffrey tidak menyebutkan di daerah mana, cuman dia itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya itu di akhir tahun 90-an. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 99, kalau tidak salah ya kata Mas Jeffrey. Jadi waktu itu Mas Jeffrey masih tinggal di kampungnya. Kalau sekarang dia itu udah pindah ke luar kota, udah berkeluarga gitu dan menetap di kota tersebut. Nah, ini di daerah lamanya itu masih di daerah perkampungan ya. Ini kalau malam di tahun 90-an itu kan banyak para pedagang keliling gitu ya. Ada bakso, ada nasi goreng, ada mie tek-tek, dan yang lain-lain lah. Nah, ini ada satu pedagang waktu itu yang termasuk jarang lewat kampungnya Mas Jeffrey tadi. Dan pada suatu malam, ini kampung itu sempat dibikin lumayan terganggu gara-gara bunyinya. Kawan-kawan mungkin pernah melihat pedagang kue putu ya. Kue putu itu kan yang warnanya hijau biasanya atau putih, di dalamnya itu ada gula merahnya. Suka disodok begini gitu kan. Nah, ini kue putu tersebut pedagang itu keliling gitu kan, keliling ke sana. Nah kan khasnya itu suara wit gitu ya, suara peluitnya itu dari uap air yang dihasilkan. Nah ini pada suatu malam, biasanya pedagang putu itu kan lewat ya lewat aja. Kalau udah pergi suaranya pun ikut menghilang gitu. Bahkan kita bisa tahu, ini udah sampai mana ya, kira-kira udah deket atau belum gitu dari suaranya. Nah malam itu ceritanya Mas Supri itu sempat mendengar ada bunyi wit gitu ya, tukang putu lewat gitu kan. Kadang bunyi, kadang enggak, kadang kan juga disumpel gitu kan. Cuman kalau pas dibuka bunyi itu tadi. Nah ini suara itu waktu itu udah lumayan cukup malam ya, sekitar ya jam 9 lewat lah. Kampung juga masih udah lumayan cukup sepi. Orang-orang itu udah pada masuk. Anak-anak yang sebelumnya masih lari-lari berkeliaran di sana itu pun udah mulai pada masuk. Jadi kampung itu udah mulai senyap lah. Ini bunyi orang jualan putu itu kan lumayan cukup nyaring. Bunyi wit kenceng gitu kan. Nah yang bikin bingung awalnya itu nggak disadarin, tapi lama-lama disadari juga loh. Kok ini bunyi putu, kue putu kok lama banget ya? Ada mungkin hampir 1 jam itu bunyi terus wit gitu. Dan suaranya itu ndak pindah-pindah. Dan warga pun mulai menyadari, termasuk Mas Jeffrey. Dan keluarganya waktu itu sempat ngomong sama bapaknya, Pak, itu orang jualan putu kok dari tadi bunyi terus ndak pindah-pindah gitu ya. Bapaknya ndak tertarik dengan hal tersebut. Alah receh mungkin seperti itu, kayak gitu aja ditanyain, mungkin seperti itu. Bapaknya tuh cuek, kalau bahasa sininya tuh orang ya rambuh gitu ya, pokoknya bener-bener cuek, bodoh amat lah. Apa Mas Jeffrey kan penasaran sendiri, kok nggak mati-mati ya, dan suaranya kok nggak pindah-pindah, kok masih bunyi seperti itu terus. Akhirnya apa Mas Jeffrey pun keluar rumah, dan saat keluar rumah ternyata di situ beberapa tetangga juga menyadari hal tersebut. Mas Jeffrey kan longak-longok begini, terus ada tetangga yang keluar juga, itu nanya, Mas, itu suara kok orang jualan putu kok nggak mati-mati ya suaranya ya, kok nggak pindah-pindah ya, udah dari tadi udah setengah jam waktu itu. Di mana sih itu Mas? Nggak tahu Jeff, kata situ ya.
Akhirnya apa, mereka coba suaranya dari mana ya Mas ya, kayaknya sih dari situ menuju ke arah sana. Akhirnya apa, Mas Jeffrey sama tetangga, yuk coba yuk tengokin yuk gitu kan. Akhirnya ditengokin lah mereka berdua. Oh, tetangga yang lain itu juga ternyata keluar. Iya, suara Putu dari mana sih, kok nggak hilang-hilang suaranya gitu ya, kok melengking terus seperti itu. Beberapa warga pun akhirnya keluar, dan suara itu datang bukan dari tempat yang seharusnya, maksudnya bukan tempat yang normal, mungkin di depan rumah siapa atau di mana gitu ya, mungkin dia lagi mangkal di situ atau lagi banyak pesanan atau bagaimana gitu ya. Itu bukan, suaranya itu justru datangnya itu dari arah kebun. Loh, suaranya kok datangnya dari arah kebun di sana ya? Iya. Samperin yuk, coba yuk ditengokin. Jangan-jangan nyasar lagi nih tukang putunya. Akhirnya apa? Ditengokin lah si suara tadi, didatengin ke situ ya. Warga yang rumahnya deket itu ambil senter, cuman satu senter doang, ada sekitar berenam orang ke situ, mendekat masuk ke dalam kebun tersebut. Ketemu waktu itu orang dagang putunya itu masih pakai pikulan ya, jadi bukan pakai sepeda gitu tuh, enggak. Kalau sekarang itu kebanyakan tuh pakai sepeda, bahkan udah banyak yang pakai sepeda motor. Kalau dulu itu masih pakai pikul. Nah, itu pikulan tersebut ada di sana, lampunya mati. Biasanya kan ada lampu minyak ya. Nah, ini lampunya mati, makanya nggak kelihatan. Kompornya masih nyala, bunyi uitnya itu airnya masih ada di situ ya, jadi nggak berhenti. Loh, ini ada gerobaknya, ada pikulannya di sini. Orangnya kemana ya? Orangnya kemana? Dicarilah sama Mas Jeffrey dan warga tersebut. Mas Putu, dipanggilnya begitu, yang jualan putu maksudnya. Mas Putu, dicariin di situ itu nggak ketemu, nggak ada gitu kan. Sampai akhirnya apa? Ya udah Mas, nggak ada. Ya udah, ini gerobaknya pindahin dulu, pindahin. Akhirnya dipindahin, nah ini disumpel tep biar nggak berisik, mati kan. Kompornya juga dikecilin, diangkat keluar dari arah kebun tersebut. Gerobaknya dipindahin ke sana, ke pinggir jalan di depan rumah warga di situ. Kompornya akhirnya dimatikan sekalian, soalnya ini orangnya ndak ada. Ini yang jualan putu itu kemana sih gitu ya, kok gerobak ditinggalin begini. Akhirnya kan ya mereka pada berspekulasi ya, oh ini jangan-jangan disasarin nih, digangguin sama setan penunggu kebun itu, terus dianya itu kabur misalkan ya. Ada yang ngomong seperti itu, sampai akhirnya ada seseorang itu ngomong, anak muda gitu ya, lebih muda dari Mas Jeffrey, itu datang ke rombongan tersebut. Mas, itu di musola ada orang Mas gitu kan. Loh, di musola ada orang? Iya, ada orang lagi tidur di situ, lagi duduk katanya, tidurnya itu sambil duduk. Siapa ya? Jangan-jangan ini lagi yang punya gerobak ini. Akhirnya disamperin lah sama warga beberapa ke situ, ke arah musola. Dan begitu didatengin, itu memang benar di teras musola itu ada yang lagi tidur meringkuk begitu ya. Pas dibangunin, Mas bangun. Itu kayak orang kaget gitu. Kayak mau lari gitu kan. Mas, tenang. Tenang. Itu kan warga kenal. Lu sampean itu yang jualan putu kan? Iya mas, aku yang jualan putu Mas. Ampun Mas, ampun. Ampun apa, kata warga kan. Kenapa? Emang kenapa? Ada apa? Mas gitu kan. Sudah tenang dulu kan. Itu gerobakmu itu aman, udah dipindahin gitu kan. Udah enggak apa-apa, kamu tenang aja. Mas, tolong. Ya tolong apa gitu. Kamu minta tolong apa? Kamu cerita dulu apa yang terjadi. Nah, akhirnya si tukang putu itu pun cerita, Mas, tadi aku lagi dagang seperti biasa gitu ya. Ada yang manggil-manggil, Mas putu gitu kan. Dan yang manggil-manggil kan biasanya kalau misal cerita-cerita begitu itu ada rumah bagus atau itu enggak. Itu tuh kayak gang biasa. Kayak gang sempit gitu kan. Dan suara itu datang dari sana. Si tukang putunya itu udah lewat. Dia pun mundur lagi. Ada seorang perempuan, Mas putunya masih Bu gitu kan. Mas ini beli. Ya sudah, aku itu ke sana.
tuku ke situ, ya nggak curiga, nggak apa-apa. Mas beli 10 ya mas ya, Bu tak bikinin di situ. Nah begitu dibikinin, nggak tahu kepalaku atau apa gitu. Ini tiba-tiba sekelilingku itu pada muter semuanya. Bener-bener muter kayak itu loh mas. Aku lagi mainan waktu masih kecil muter-muter begitu, terus kan kepalanya pusing. Seperti itu mas. Wah sampean kena vertigo kali atau apa gitu ya. Enggak kok orang, enggak katanya gitu. Enggak, aku enggak kena seperti itu. Terus gimana? Itu muter mas, dan si ibu-ibu itu malah ketawa ngakak. Ibu-ibu itu kan asalnya kurus ya mas ya. Maksudnya biasalah ukuran ini pas aku lagi muter-muter begitu, ini tiba-tiba aneh mas. Anehnya tuh apa? Tadinya kan kurus, itu di pandanganku, lama-lama kok jadi gendut, jadi gede mas. Gede tambah begini. Nggak cuman begini, tambah besar juga gitu. Dan itu masih perempuan. Masih perempuan yang sama, cuman jadi begitu kayak hulek mas. Tambah gede seperti itu, ketawa ngetawain aku. Lu asa bisa mungkin tak tinggalin gerobak bodoh amat gitu kan. Tak tinggalin, bisa aku kabur mas. Aku kabur ya. Kemana lagi gitu ya. Mana orang udah sepi, nggak ada satu orang pun. Aku minta tolong dari tadi, tolong pun nggak ada yang jawab. Akhirnya ya wis lah, aku lari ke musola mas. Aku di musola di situ duduk aja di sana, pintunya dikunci lagi. Lah wis lah. Aku duduk aja di sini, aku duduk aja di sini. Dan nggak lama mas, ternyata apa? Sosok itu yang gede itu, perempuan gede banget, kayak raksasa katanya. Itu tiba-tiba nongol, tiba-tiba ngikutin aku mas sampai musola. Loh, aku di situ, aku mau kabur kemana lagi? Musolanya ditutup, warga pun nggak ada. Aku itu udah minta tolong mas, tapi nggak ada warga yang datang ya mas Jeffrey. Di situ sama warga kan. Orang kami nggak mendengar apapun, kok nggak ada suara orang minta tolong atau apa. Yang kedengar itu suara witmu itu loh, suara putumu itu. Enggak mas, aku minta tolong mas, aku udah teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada yang nyautin. Terus gimana ditanyakan? Ya itu si perempuan itu tuh datang. Ya tak pikir mau masuk ke musola, ternyata enggak mas, cuman sampai di gerbang situ, dia itu cuman ngelongok-ngelongok begini doang. Aku itu udah Lalu aku nggak berani ngeliatin, aku cuman diem aja gitu kan, cuman merunduk doang. Aku nggak berani ngeliatin, serem banget. Dan akhirnya apa? Udah tahu kayaknya aku tadi ketiduran atau bagaimana di situ. Ya, sampean datang gitu kan. Begitu datang kaget, tak pikir itu. Ternyata bukan. Makasih ya mas ya. Iya mas, itu gerobaknya coba dicek katanya gitu kan. Iya nanti tak cek dulu. Akhirnya dicek sama si tukang putu itu. Waktu itu udah lumayan cukup malam ya, udah hampir jam 11 lah. Dagangan itu masih ada. Udah gitu ya, uang segala macam itu ya, uang dari dagang hari itu utuh, nggak ada yang hilang semuanya. Akhirnya kompor dinyalain lagi kan. Dan warga karena kasihan ya, duh ini habis begini, ya udah yang punya duit gitu ya, dibeliin ini putunya, dibeliin. Akhirnya ya sudah, Mas Jeffrey waktu itu juga lapar, warga yang lain juga lapar. Akhirnya dibelilah putu si emas tersebut. Ya mungkin dari stok yang tadinya masih banyak, itu tinggal sisa sedikit lah. Malam itu dimasak, dimakan bareng-bareng sampai akhirnya udah agak maleman. Ada yang ngeborong, ada warga yang ke situ juga datang, dan akhirnya ya si putu itu habis. Nah giliran udah habis, si tukang putunya ndak pergi-pergi. Waktu itu udah hampir jam 12 malam. Si putunya ndak, masih diem aja di situ ya. Ditanyakan sama Mas Jeffrey, Mas, sampean ini udah habis, emang nggak pengen pulang katanya. Anu mas, aku mau pulang tapi takut mas katanya. Aduh gitu kan. Sampean rumahnya di mana gitu? Nyebutin satu daerah. Itu lumayan cukup jauh. Waduh, jauh ya mas ya katanya. Iya rumah saya itu jauh, karena ditempuhnya jalan kaki, jadi jauh kan. Dan akhirnya apa, Mas Jeffrey karena nggak tega, ya warga yang lain juga sempat sempat nawarin gitu ya. Cuman ya udah mas, mending malam ini sampean nggak usah pulang dulu kalau takut.
Saya juga mau nganterin males karena lumayan cukup jauh kan. Udah sampean tidur di rumah saya aja gitu kan. Dan akhirnya si tukang putu itu pun mau. Akhirnya gerobak pun dibawa ke sana ya sama Mas Jeffrey gitu kan. Beberapa tetangga juga ada yang ikut. Nah, si tukang putu tadi gerobaknya ditaruh di teras. Dan dia itu ndak mau tidur di dalam, Mas. Biar saya tidur di teras ini aja ndak apa-apa, katanya begitu kan. Oh ya sudah kalau begitu. Sampai ndak mau tidur di dalam situ di ruang tamu atau apa. Ndak usah, Mas, saya ndak enak. Udah ndak apa-apa, saya tidur di teras aja deh. Cuman itu, Mas, kalau boleh saya minjem sarung, katanya gitu. Oh iya ya, sarung sama saya beli obat nyamuknya, Mas. Saya sudah ndak usah beli, kata Mas Jeffrey. Akhirnya disediakan semua ya, dikasih sarung, dikasih sajadah itu buat bantal gitu ya, sama tikar gitu kan. Udah sih itu ditinggalin di sana, Mas. Tapi saya nggak bisa nemenin sampean tidur di sini. Saya tidur di dalam, ndak apa-apa, Mas, ndak apa-apa, kata situ ya. Akhirnya sudah, Mas Jeffrey pun masuk ke dalam sana. Ya, bapaknya pun bangun gitu kan. Kenapa, Jeff? Ya itu, Pak, tadi yang aku bilang ada suara orang jualan putu kok nggak habis-habis, ternyata begini-begini. Itu diceritakan. Lumayan cukup lama cerita, mungkin sampai sekitar 1:30. Akhirnya Mas Jeffrey pun mau tidur. Nah, giliran mau tidur, udah mau tinggal les begitu doang. Ini tiba-tiba di depan itu kedengaran suara gedebrak begitu. Mas Jeffrey kan bangun lagi. Dan yaitu si tukang putu tadi itu teriak-teriak minta tolong. Ya Mas Jeffrey-nya kan keluar waktu itu kan. Keluar, Mas, kenapa, ada apa gitu. Mas, tolongin, ya tolongin kenapa? Geger lagi, warga juga pada bangun lagi. Kenapa? Mas, setan itu datang lagi, Mas, setannya datang lagi. Setannya apa? Yang itu, Mas, yang perempuan gede itu yang tadi ngejar-ngejar aku. Nah, akhirnya apa, dibawa masuk kan. Gerobaknya tetap ditaruh di teras. Si tukang putunya sampai udah tak bilangin, makanya mau tidur itu di dalam, jangan di luar gitu kan. Sampainya ngeyel, ya bisa ya, ndak enak, Mas. Ya udah, sampean tidurnya di sini aja nih, ruang tamu, tak temenin, kata Mas Jeffrey juga udah mulai ngantuk kan. Tapi waktu itu sempat cerita si tukang putu itu tadi, Mas, tadi saya itu udah mau tidur, Mas. Saya tidur begini kok tiba-tiba ada bunyi gleder. Kayak apa ya, Mas ya? Kayak ada benda berat yang ini lagi jalan di atas bumi, kira-kira begitu kan. Dan aku ngelongok begini, ternyata apa, Mas, sosok itu, si perempuan gede itu, dia itu udah berdiri di depan, ya situ depan rumahnya sampean, Mas, di sana. Udah, aku takut, maaf ya, Mas ya, sayanya jadi ngerepotin, kata si tukang putu. Ya sudah, ndak apa-apa. Dan akhirnya wes, malam itu pun tidurlah mereka. Dan keesokan paginya bangun itu lumayan cukup siang ya, sekitar jam 7 itu baru pada bangun. Dan begitu bangun, obrolan pun dilanjutkan. Dan keluarganya Mas Jeffrey itu udah nyediain sarapan gitu kan, dibantuin lah, orang lagi kesusahan seperti itu ya. Akhirnya di sarapan dulu. Dan yang waktu itu si tukang putu itu ya cerita kejadian semalam diulangin lagi. Dan si tukang putu itu ngeluarin dompet. Saat ngeluarin dompet itu ada yang jatuh dari dompetnya, tepluk gitu kan. Itu semacam bungkusan. Ada bungkusan warna bentuknya itu kotak tipis. Itu jatuh dari dompet. Mas Jeffrey itu tahu banget, waduh, itu kayak semacam jimat gitu kan. Mas, itu apa, Mas? Oh, ini Mas. Ya, namanya orang dagang, pikirnya, jawabnya begitu ya, namanya orang dagang ya. Lah, Mas, lah buat bantu-bantu ngelaris gitu kan. Mas, ntar dulu, kata si Mas Jeffrey. Sampean bawa beginian, Mas? Iya, udah lama, Mas. Enggak sih, baru, katanya begitu kan. Dan ya alhamdulillah semalam putu saya habis semua gitu kan. Ngomong seperti itu. Nah, Mas Jeffrey berpikir lain, Mas, sampean ini baru bawa ini? Baru, Mas. Dan sampean semalam baru digangguin setan?
Iya, baru digangguin setan. Nah, sampean tahu ndak yang bikin sampean digangguin sama itu, sama yang dilihat semalam itu justru ya benda ini, Mas. Bukan yang lain-lain. Sebelum-sebelumnya sampean itu ndak digangguin. Nah, giliran membawa ini, sampean itu diikutin. Bahkan sampai pindah ke sini pun masih diikutin. Nah, itu Mas, makanya udah ndak usah pakai begini-begini ya. Bapaknya Mas Jeffrey pun ikut nimbrung, ya bener tuh. Mending yang lempeng-lempeng aja Mas, kalau mau dagang, kalau nggak mau yang aneh-aneh gitu ya. Mending yang lempeng-lempeng aja. Oh gitu Pak, iya orang barang-barang begitu nah, nggak sembarangan. Oh nanti malah sampean repot loh, malam-malam di kayak gitu dagangannya tuh jadi ndak bener, dagangan sampean tuh jadi nggak nyaman gitu kan. Mending udah dibuang aja katanya begitu kan. Oh wis nanti tak buang, dan akhirnya sudah begitu. Ini kan permisi pulang gitu kan. Akhirnya udah permisi pulang ke sana, obrolan rame lagi tuh warga. Semalam kenapa ini digeruduk kan sama warga kan. Tapi orangnya udah pulang waktu itu. Iya semalam ada tukang putu digangguin begini-begini. Ya Mas Jeffrey pun akhirnya update cerita, yaitu gara-gara dia itu bawa jimat kan. Ya jimat kayak gitu kan bikin ini ya, apa namanya, bikin mungkin makhluk-makhluk seperti itu tertarik, dan makanya dia itu semalam itu digangguin. Ya wis lah, ini ulah dia gitu kan. Semoga besok-besok nggak kejadian lagi seperti itu. Ya intinya begitulah. Dan keesokan harinya, malamnya itu nggak jualan, nggak lewat ke sana. Bukan keesokan harinya, beberapa hari kemudian si tukang putu itu balik jualan lagi di sana, di kampungnya Mas Jeffrey. Wih, gitu kan, penasaran. Akhirnya Mas Jeffrey pun iseng nanya-nanya, Mas gimana Mas? Digangguin lagi ndak katanya. Anu Mas, oh bener sampean Mas, omongannya sampean bener. Itu waktu kemarin aku habis dari sini itu Mas, itu kan masih tak pegang ya Mas ya. Aku udah percayalah yang sampean omongin masalah itu, aku nggak percaya. Jadi masih aku pegang Mas. Bener Mas. Aku lagi dagang, ngelewatin pohon kelapa Mas. Di samping pohon kelapa itu aku ngelihat Mas, ada pocongnya di situ. Masa Mas? Iya beneran itu. Aku diikutin terus katanya gitu kan. Nah dari situ aku bener, jangan-jangan gara-gara ini, jangan-jangan gara-gara ini. Akhirnya apa Mas? Malam itu juga tak buang itu jimatnya. Wes, aku udah butuh kamu lagi. Kamu tak lepas, kamu tak buang. Aku ngomong begitu Mas. Nah begitu tak buang, aku kan ya pergilah dari tempat itu gitu kan. Nah begitu udah pergi, aku nggak diikutin lagi Mas. Keesokan harinya, ya aku dagang polosan, ya nggak diikutin lagi, nggak digangguin sampai sekarang. Alhamdulillah katanya. Berarti memang bener masalahnya itu dari jimat yang saya bawa kemarin itu Mas. Makasih ya Mas ya, sampai udah ngingetin. Iya sama-sama gitu kan. Ini kan dia lagi ngeracik putu ya, kue putu itu, dan ini Mas buat sampean gitu. Loh ngapain buat saya? Udah apa-apa Mas, buat penglaris katanya. Penglaris begini sampean tuh rugi gitu. Ini berapa ini kata si Mas Jeffrey kan. Udah Mas ndak usah bayar, ini saya kasih gratis, udah saya niatkan. Ini nanti kalau misal ada warga sini yang datang ke sini, mau tak kasih gratis lagi Mas katanya gitu kan. Tapi sampean ndak usah bilang-bilang katanya. Wow, nggak bisa bilang-bilang. Sampean mau ngasih gratis ya tak bilang, jangan Mas, nanti kan digeruduk semua habis. Oh begitu ya, santai. Beneran ada yang datang ke situ. Ini udah dibayarin sama Mas ini. Bilangnya itu udah dibayarin sama Mas Jeffrey, padahal dia itu niatnya mau ngasih gratis ya, cuman ceritanya udah dibayarin sama Mas Jeffrey, dibikinin gratis. Mas Jeffrey ya memang nggak bayar, cuman bilangnya pinternya si tukang putu tadi itu seperti itu ngomongnya. Dan akhirnya ya wes, setelah itu semuanya berjalan lancar. Si tukang putu itu pun ya masih dagang di sana, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali lewat ke situ. Dan saat ditanya-tanya, ya dia memang udah nggak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh ya, kejadian jin aneh, karena dagangnya malam itu ya hanya sebatas yang ringan-ringan lah. Sementara yang pernah dialami itu sesuatu yang menurut dia itu bikin shock.
Itu aja satu cerita dari Mas Jeffrey. Terima kasih banyak Mas Jeffrey atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.